Perang Harmagedon, ya. Oke, silakan. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua Ya. pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Oke. Perhatikan di sini saya membagikan pelajaran akhir zaman itu benar-benar ikutin urutan dari Alkitab. Hampir tidak ada ayat yang tidak dibaca, ya kecuali yang benar-benar saya pikir nggak terlalu perlu untuk dibahas. Jadi ayat tadi berakhir, nyambungnya langsung ke sini. Tentang perkawinan anak domba. Yesus datang ke dunia, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya adalah Firman Allah. Jadi dia datang sebagaimana dirinya yang sejati, yaitu Firman. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Menurut saudara, pasukan yang ikut dia itu siapa? Ya? Siapa? Orang kudus. Siapa lagi? Ya, malaikat. Siapa lagi? Yang dibangkitkan. Nah, di sini saya mau kita menganalisa cukup menarik ini buat saya dan cukup membingungkan. Tadi habis pesta kawin anak domba. Masalahnya begini. Di bumi masih ada orang kudus waktu itu. Iya. Nah ini jadi pemikiran kita nanti. Nanti saya akan kasih lihat ayatnya. Ya ini buat kita renungkan ya. Karena tidak semua kita bisa menafsirkan dengan benar, dengan jelas. Karena kayaknya Tuhan memberikan di sini bukan entah pakai waktu apa ya. Karena kalau ngikutin kronologis, yang tadi tentunya harusnya semua orang sudah diangkat dong. Iya dong, sudah diangkat, sudah diikutkan pesta, betul nggak? Sudah dijadikan mempelai. Oke? Dan saudara setuju yang turun ke bumi adalah orang-orang yang tadi pesta itu kan? Dengan siapa? Malaikat. Diperkuat dengan Yudas 1 ayat 14 sampai 15 yang berkata begini, Henokh keturunan ke-7 dari Adam berkata bahwa dia menyaksikan Tuhan turun dengan orang-orang kudusnya di atas awan-awan. Nangkap ya? Berarti ada orang kudus di situ. Amin. Berarti sudah pengangkatan di situ. Oke, lanjut. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yes, itu lambang siapa? Tuhan Yesus. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam, yang akan memukul segala bangsa. Ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Kembali saya ingatkan, Yesus tidak pakai panah. Yesus memakai senjata firman, yaitu pedang yang keluar dari mulut. Ya, tangkap itu. Jadi kalau ada penggambaran Yesus di hari terakhir pakai panah itu iblis, yaitu antikris. Karena iblis memanah dengan panah berapi. Lanjut. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Oke, jadi penggambaran scene-nya begini. Di bawah itu pasukan antikris dengan segala bangsa
menantang berperang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah nurunkan begitu banyak tulah hukumannya. Mereka bukannya tobat malah nantang. Mana Tuhan? Jawab dengan kata-kata tentu saja hujat. Ditantanglah Tuhan. Kami nggak mau tobat, kami mau lawan sampai akhir. Kami nggak mau taat sama dia. Kami nggak peduli siapa kamu. Tantanglah jutaan orang. Saya nggak tahu berapa banyak sisa dari orang-orang tersisa dari hukuman-hukuman yang begitu banyak. Dan Tuhan turun dengan kuda. Sebagaimana seorang raja memimpin pasukan. Tentunya ini bukan lawan yang seimbang. Ini konyol banget gitu. Pemandangannya lucu gitu. Pencipta kok dilawan gitu. Ya ini udah kelewatan begonya ya. Lanjut. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, bisa bayangkan pemandangannya seperti apa, lucu gitu. Nggak masuk akal. Bagaimana cara ngebom Tuhan, bagaimana cara merudal Yesus, ya kan? Bagaimana drone itu berusaha ya menembak Tuhan Yesus dengan pasukannya. Ini lucu banget. Tapi pede aja. Emang iblis gitu, dia nggak tahu malu. Ya dia pede aja. Terus maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Gehenna, neraka abadi. Iya. Jadi akhirnya ditangkaplah binatang itu. Siapa binatang itu yang kita bahas kemarin? Antikris bersama nabi palsu. Antikris yang berupa orang sebagai raja yang memerintah dengan segala kemewahan, kemegahan. Dia adalah pemimpin segala bangsa dan juga Mesias palsu yaitu nabi palsu. Dia adalah pemimpin semua agama. Ditangkap, dibuang langsung ke lautan api. Ini Gehenna, neraka abadi. Bedakan, ini neraka tempat penghukuman buat iblis dan semua pengikutnya. Kalau yang disebut kemarin masih Hades, itu neraka sementara. Tempat iblis berkuasa malah di situ ya. Jurang maut itu kalau bahasa Indonesia. Kalau ini beda, Gehenna. Nanti ditangkap, dibuang ya si Antikris dengan Mesiasnya. Kedua-duanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Terus dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya, jadi terjadilah kematian yang sangat luar biasa karena mereka menentang Tuhan sampai akhir. Padahal kita baca kemarin sampai cawan ke-7 pun Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Mereka tetap nggak bertobat. Jadi kalau Tuhan binasakan, udah Tuhan nggak salah kok. Ya, itulah keadilan. Jadi disinilah akhir dari kisah pemberontakan Antikris dengan semua sistemnya. Dihancurkan Tuhan dengan tangan Tuhan yang kuat. Ya, dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak ada lawan. Dialah penguasa segala-galanya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Oke, nah disinilah ada satu malaikat besar, ya, dia disuruh menangkap siapa satu lagi yang belum ditangkap? Iblis. Kalau tadi Antikris dengan nabi palsunya. Masih ada satu oknum, karena Antikris itu ada 3 trinitas. Dan inilah salah seorang malaikat terhebat, mungkin juga Michael karena dia yang paling kuat, dia membawa belenggu, ya, memegang anak kunci jurang maut. Nah ini jurang maut beda dengan Gehenna. Kalau Gehenna tadi neraka yang sudah abadi, kalau ini jurang maut. Dulu ini tempatnya iblis bertahta berkuasa, sekarang diambil kuncinya, ya, dipegang kuncinya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Iya, diikatlah 1000 tahun lamanya di
jurang maut. Ya, Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Oke. Jadi dia ditahan sementara. Kalau yang antikris sama Mesias palsu tadi udah selama-lamanya di sana. Ceritanya lain, udah tamat lah. Yang ini masih diperlukan Tuhan. Kenapa? Kenapa dia masih diperlukan Tuhan? Untuk mencobai terakhir kali. Tuhan itu begitu adil. Dia benar-benar beri kesempatan terus. Kalau nggak mau ikut saya, nggak apa-apa. Nanti ada kesempatan terakhir. Kalau mau ikut saya terus, silahkan. Luar biasa nggak? Jadi ditaruh nih, nggak dibinasakan, masih ada 1000 tahun kesempatan. Oke? Ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, inilah yang saya tadi bilang. Orang udah pesta kawin anak domba, ya kan? Udah dibangkitkan kan yang pada orang-orang percaya kan? Kok ini ada kloter lagi? Nangkap nggak? Ini berarti nggak ikut waktu Yesus turun dong. Karena ini terakhir ini. Jadi kemungkinan pengangkatan itu berseri, kemungkinan besar. Ya, karena ini nggak ikut dong tadi perjamuan kalau dilihat kronologis ya. Makanya saya agak bingung ini kronologis atau bukan. Ayat yang tadi kita baca itu berurut, tidak saya bolak-balik. Berarti waktu Yesus turun ke bumi, ada yang belum dibangkitkan waktu itu. Kan buktinya di situ ditulis. Ya, dan mereka hidup kembali. Ya kan? Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus Kristus. Yang tidak menyembah iblis ya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa 1000 tahun. Nah ini masih tanda tanya. Apakah mereka ikut dalam perjamuan kawin tadi? Kalau melihat kronologisnya nggak ikut. Ngerti ya maksud saya? Tapi kita nggak boleh terlalu yakin. Oh berarti nggak ikut sama sekali. Belum tentu. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu manusia. Tapi kalau ditulisnya kronologisnya seperti ini. Dan ada satu kelebihan mereka. Orang-orang yang keluar dari masa aniaya besar, yang sudah mati, udah gak perlu di screening lagi tuh, langsung memerintah sebagai raja, karena ujiannya sudah maksimal. Ya kan? Ini, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika penghakiman itu diberikan di tahta itu bukan untuk memberikan hukuman, tapi memberi tingkatan upah. Tingkatan mahkota, tingkatan kedudukan. Ya, ngerti ya saudara? Jadi bukan dia dihakimi. Kapan penghakiman terakhir? Nanti ada lagi. Untuk semua orang berdosa ada lagi penghakiman. Yang ini untuk memberi upah dan pahala dan tingkatan, ya kan? Dan mahkota dan segala anugerah. Cuma yang tadi pertanyaan saya adalah apakah orang ini tidak ikut perjamuan kawin? Ini yang saya belum tahu. Ya ini masih misteri. Bisa saja iya, bisa saja enggak. Ya kan? Kita nggak bisa tebak. Kita harus ya udah ini masih rahasia Tuhan. Oke? Tangkap ya?
Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. That's right. Jadi orang-orang yang mati dalam dosa belum dibangkitkan untuk dihakimi. Nanti setelah 1000 tahun baru ada penghakiman buat mereka. Penghakimannya gimana Pak? Kan udah pasti masuk neraka. Tuhan kita adil nggak seperti itu. Ada penilaian-penilaian. Nanti ya minggu depan. Mudah-mudahan bisa habis selesai. Minggu depan. Mudah-mudahan. Biar kita cepat diangkat. Haleluya. Ya, kalau udah tamat kan diangkat. Terus. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. Jadi yang dibangkitkan pertama adalah orang-orang kudus untuk menerima upah, mahkota, ya, dan pemerintahan. Tetapi yang berdosa nanti dibangkitkan setelah 1000 tahun untuk menerima hukuman. Jadi berbahagia yang dibangkitkan pertama. Anggap? Dan ingat kita dibangkitkan untuk menjadi imam dan raja. Udah kembali ke situ terus. Ujungnya pasti ke situ. Pemerintah jadi raja. Makanya kita harus tahu itu. Satu hal coba saya ambil beberapa menit untuk nyadarkan saudara nih. Bahwa nanti kerajaan 1000 tahun itu bukan di sorga. Di mana itu? Di bumi. Jadi 1000 tahun saudara masih kerja, masih beraktivitas. Bukan cuma nyanyi-nyanyi, bukan. Masih hidup. Lah, itu tadi kan dibangkitkan dengan tubuh baru. Kita masih nanti ada, saya akan bahas, ada buktinya di Alkitab, di kitab Yesaya diceritakan. Mereka masih bertani, masih beternak. Jadi pemahaman kita tentang gereja itu harusnya seperti itu. Enggak 1000 tahun nyanyi doang. Itu salah. Ya, nanti akan kita bahas. Dan saudara harus tahu bahwa orang-orang yang didapati layak untuk memimpin, dia akan menerima kekuasaan atas kota-kota. Ada yang 5, yang 1 talenta jadi 1, tetap 1, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Apa upahnya? Kau akan memerintah. Apa? Kota. Bukan jadi penyanyi. Nyanyi ada, tapi bukan itu targetnya. Pemerintah kota itu susah. Mengelola kota itu nggak gampang. Saya pernah ngobrol sama teman di sekre. Kalau lu dikasih kota, bisa nggak ngelolanya? Pertanyaan apa? Nggak rohani? Ya, nanti kamu akan dikasih kota. Apa dengan nyanyi doang? Atau kita harus mengelola pertaniannya, peternakannya, pabrik-pabriknya, para pegawainya, rakyat saya harus gimana? Itu udah urusan kayak Ahok. Lo banjir gimana? Saya ngobrol ya sama teman sekre. Tuhan ciptakan kita dengan kualitas, betul nggak? Masa nggak dipakai ketika di kerajaan 1000 tahun? Kasih otak, kasih pikiran, kecerdasan, hikmat. Coba pikirkan saudara. Makanya saya anjurkan saudara belajar mengelola. Karena ketika dikasih 1 talenta, Tuhan ingin supaya itu dikelola jadi lebih kan? Ya nggak? Kasih 2 jadi 4 itu kan? Itu bicara harta dikelola jadi banyak. Kenapa kamu nggak kasih orang untuk dikelola katanya kan gitu. Karena nanti bicaranya kelola. Taman Eden dikelola oleh Adam, gagal. Nanti kita dikasih. Sekarang kesempatannya uang kita kelola. Keluarga kita kelola. Persahabatan kita kelola. Pelayanan kita, ayo kelola. Amin. Berikan tanggung jawab yang baik. Ya, Tuhan bisa percayakan lebih. Karena urusannya itu, tanggung jawab kita.
Nangkep ya? Jadi luas, nggak cuma agama bicaranya. Saya anjurkan saudara belajar menata kota kalau bisa. Lihat kota Cirebon, kalau saya jadi wali kota, dirapiin nih, kumuh ini. Masa kayak begini bangunan? Pikirkan, wah berapa biayanya? Gimana cara bangun? Itu nanti akan dipakai. Saya yakin, masa sih kita cuma nyanyi-nyanyi doang? 1000 tahun apa nggak capek? Gitu. Kecerdasan kita buat apa? Tuhan kasih keilahian kepada kita segambar. Nanti kan kita diubah segambar dengan tubuh kemuliaan. Masa nggak dipakai? Manusia sekarang dengan kehebatannya itu cuma 12% katanya dari kemampuan awal. Karena otak kita yang bisa dipakai katanya cuma 12%. Makanya di Alkitab ditulis salah satu orang paling cerdas di dunia namanya Daniel. Karena dia 10 kali lebih pintar daripada ahli-ahli orang-orang cerdas yang lain. Karena dia maksimal 100%. Bayangin kalau kita nanti dikasih 100% otak kita kecerdasan. Handphonenya udah bukan kayak gitu lagi kan ya. Jadi ngobrol gimana nanti kemungkinan kita disuruh bikin teknologi baru. Karena semua teknologi lama nggak dipakai. Mungkin. Makanya saudara berpikirlah luas, jangan. Ya, saya mencoba keluar dari kotak-kotak yang dibangun oleh cara berpikir para teolog-teolog yang dulu. Karena saya pikir tidak tepat. Tuhan sangat menghina kita kalau kita tidak dimaksimalkan potensi kita. Buat apa dikasih keilahian tapi nggak dipakai apa-apa. Nangkap ya? Makanya sementara sudah di dunia, ayo maksimalkan. Saya selalu ngomong terus ke anak remaja, anak pemuda untuk ayo dong, lakukan sesuatu yang berdampak buat sekitar kita. Nggak cuma ibadah. Di sekolahmu, ayo jadilah sesuatu. Di tempat kerja, jadilah sesuatu. Karena kita dipandang Tuhan untuk mengelola lebih baik. Ya, sampai di situ pertanyaan silakan. Yang pertama adalah mengenai perkawinan anak domba. Itu saya kira mungkin pendapat Pak Philip seperti apa. Tapi kalau menurut saya lihat bahwa ada satu rencana Tuhan untuk kembali menyekutukan manusia yang tadinya berdosa, yang hilang, yang terhilang, ya kedamaiannya dengan Allah. Di sini Allah ingin mendamaikan sehingga terjadi pernikahan anak domba itu tadi. Yang kedua adalah saya lihat bahwa di dalam seluruh kisah ini adalah satu rancangan dari Allah untuk mengembalikan manusia itu ke rancangan yang semula. Ya, kalau kita lihat pada Kejadian 2 ayat yang ke-15, bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya di dalam kerajaan damai 1000 tahun itu adalah satu rancangan Allah yang besar juga untuk mengembalikan manusia ke Kejadian 2 ayat 15. Bagaimana menurut pendapat Pak Philip? Terima kasih. Tepat sekali. Jadi rancangan Tuhan yang semula adalah kita tinggal di dunia yang bukan sorga. Tetapi kita memiliki suasana sorga karena itu kerajaan Allah. Di mana Allah memerintah dan mengamanatkan kekuasaannya kepada kita. Kita suruh beranak cucu, memenuhi bumi, mengelola bumi, menaklukkan bumi. Tapi rancangan ini digagalkan iblis, manusia berdosa dan Tuhan mengembalikan lagi dengan kematiannya di kayu salib dan semua rancangan ini. Nah endingnya, karena ini bicara kerajaan, Tuhan harus mengambil alih. Iblis 6.000 tahun memerintah, walaupun tidak secara oknum sebagai raja, tapi pengaruhnya, sistemnya, budayanya, apanya selama 6.000 tahun. Dan dia menguasai penuh dunia selama 7 tahun. Itu final, dikasih kesempatan. Dan Allah akhirnya menang dan mengambil alih selama 1000 tahun.
pemerintahan Allah tanpa iblis. Benar, itu kita kembali ke Taman Eden. Nanti akan dibahas di dalam kitab Yesaya bagaimana suasana 1000 tahun. Seperti apa 1000 tahun? Itu persis kayak zaman Taman Eden. Jadi Tuhan itu, kalau orang Sunda bilang apa? Kekeh. Kekeh, pokoknya saya harus berhasil gimana caranya. Saya harus memerintah, mau gimana caranya. Nah ini pertandingan inilah yang seru ini. Nah kita ada di situ sebagai pemain. Yang saya seringkali sedihkan adalah kita nggak menyadari bahwa inilah cita-cita Tuhan dari awal. Sehingga kita nggak ngerti untuk apa kita hidup. Padahal kalau melihat semua yang Yesus lakukan, doakan, kerjakan, dia pengen kita jadi bagian dari kerajaannya yang ada di bumi. Sehingga keluarga kita pakai nilai kerajaan, bisnis kita pakai nilai kerajaan, hidup pribadi kita pakai nilai kerajaan. Sehingga kerajaan Allah tersebar, kerajaan Allah berkuasa di bumi seperti di surga. Itu. Karena gagal ya tetap Tuhan kekeh lah dengan segala cara yang tadi kita lihat, kemarin kita lihat. Akhirnya dia berhasil. Cuma seyogianya kalau kita paham ini dari puluhan tahun lalu, kayaknya jauh lebih baik hidup kita. Ya. Jauh lebih baik usaha pekerjaan kita. Gereja kita juga. Dan saya juga tanya Tuhan kenapa mepet banget baru paham tentang kerajaan. Ya is okay lah. Ya. Oke. Yes. Kekristenan intinya itu. Bukan cuma selamat. Jadi, gak apa-apa ya lewat dikit. Jadi begini. Kesalahan orang Kristen adalah menerima Yesus untuk selamat tok. Waktu Tuhan ciptakan manusia nggak bicara begitu, tapi untuk menguasai dunia. Jadi di kitab Roma 5 ayat 17 ya kalau nggak salah dikatakan, bahwa kita itu menerima Yesus diampuni segala dosa oleh karena perbuatan satu orang, supaya kita memerintah di dunia. Jadi setelah terima Yesus tugas kita bukan nunggu mati, tapi memerintah Basilea, menjadi kerajaan. Nah ini yang hilang dari gereja. Makanya saya percaya kalau ini kembali lagi, pola ini kembali lagi, maka Injil kerajaan akan diberitakan. Disitulah tiba kesudahan. Kesadaran ini. Kesadaran. Mau nanya? Boleh satu kali lagi. Ya saya rasa itu Pak ya. Silakan. Ya, jadi izin tanya Om Philip, tadi kan sempat dibahas juga kalau sebenarnya kita kadang terlalu fokus ngebahas kayak, oh endingnya kita diselamatkan atau enggak. Tapi kan memang kita harus berusaha kan di dunia ini. Tapi kan pada akhirnya memang kita bicara tentang surga dan neraka gitu. Dulu saat saya sekitar kelas 2 SD, saya tuh udah berpikir bahwa mempertanyakan yang saya tidak dapat jawabannya sampai sekarang itu adalah, setelah mati itu manusia kemana? Apakah semacam ada ruang tunggu? Karena sebelumnya kita pikir langsung dikelompokkan orang yang misalnya mati tidak percaya Kristus itu langsung ke neraka. Yang percaya itu langsung ke surga gitu. Sekarang kan baru paham bahwa ada yang namanya semacam akhir zaman tuh seperti apa dan lain-lain itu baru tahu. Jadi sebenarnya yang dilakukan pada masa tunggunya itu apa gitu, dan kalau orang yang meninggal seperti tadi dibilang meninggal istilah dalam keadaan berdosa, apakah sudah tidak punya kesempatan sama sekali untuk bertobat dan diselamatkan, atau ternyata masih ada chance buat mereka? Terima kasih. Ini perlu ke sana survei gitu. Jadi gini. Surga sementara itu adalah Firdaus, Taman Eden yang diangkat dari bumi. Saya yakini itu. Karena waktu Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelahnya, hari ini juga engkau akan ke Firdaus. Ya. Surga sementara, ngapain? Ya nunggu di situ. Tentunya dengan segala kenikmatan. Nah, yang di neraka sementara disiksa iblis. Karena tempat iblis berkuasa. Ya, itu namanya jurang maut atau Hades. Ya kan? Itu pilihannya cuma itu. Nah, apakah ada kesempatan buat orang yang sudah masuk Hades? Kita bisa melihat dua contoh yang sangat baik. Yang pertama adalah di kitab Petrus, nanti kamu cek ya, 1 Petrus atau 2 Petrus,
Yesus masuk ke dalam alam maut untuk memberitakan Injil pada orang-orang yang sudah ada di sana. Kenapa? Ini keadilan Tuhan. Di zaman Nuh ada jutaan orang yang belum tahu siapa Yesus. Yang tahu tentang Yesus adalah keselamatan Nuh dan keluarganya diselamatkan. Itu cuma lingkup kecil itu aja di negara daerah mana ya? Kurang lebih Turki lah, Armenia dan sekitarnya. Jadi waktu itulah banjir itu terjadi. Yang tahu dia lagi bangun, makanya lama bangunnya 100 tahun supaya banyak orang cerita ke tempat lain, cerita ke keluarga lain, oh ada orang gila yang lagi bangun ini. Ini kenapa nih? Mungkin itu yang jadi nanti perbantahan. Jadi mereka cerita tentang keselamatan lewat hanya yang naik perahu ini bisa selamat. Tapi kan yang nggak dengar banyak dari pulau-pulau lain, negara lain. Nah, di situ Tuhan nggak mau dibilang nggak adil. Jadi ketika dia mati, dia injili. Dia membawa tawanan-tawanan yang percaya untuk masuk pindah ke Firdaus. Tetapi apakah ada kesempatan untuk orang yang sudah ada di Hades untuk terima Yesus, untuk percaya dan diampuni? Kita bisa melihat kisah dari Lazarus yang miskin dan orang kaya. Berapa banyak itu dia menyesal si orang kaya. Tapi maaf, kata si Abraham, udah gak bisa. Waktu kamu hidup, kamu begitu. Sekarang ya udah nikmati hasilnya. Udah gak ada kesempatan. Padahal dia udah memohon. Kalau gitu udahlah kirim siapa kasih tahu keluarga saya katanya. Saking dia ngerasa aduh menderita. Artinya dia udah gak bisa pindah kan. Jadi keluarga saya tolong diselamatkan. Nah inilah pentingnya kita yang masih hidup untuk memberitakan Injil. Karena kalau nanti udah gak ada kesempatan. Itu maksudnya. Jadi disitulah bahwa tertutuplah pintu untuk mumpung kalaupun dia nggak bisa diinjili waktu sehat, ketika sakit yuk kita injili. Ya, kalau sudah sakit biasanya mau aja diinjili. Ya saya berapa banyak baptis orang yang udah sekarat. Mau lu kalau udah gitu, kasih air aqua dalam namanya cerot, terima Yesus. Ya berapa hari kemudian meninggal. Ya puji Tuhan. Tapi ada yang menolak ya. Ada yang menolak, saya nggak mau. Ya udah, itu pilihan. Makanya kesempatan sekarang. Oke, semoga menjawab. Di dalam teologi praktis saya pernah membaca bahwa kalau manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kalau dalam kondisi mati, kematian itu kemudian kan tubuh kembali lagi ke tanah dan roh itu kan kembali ke Bapa, karena yang menghembuskan nafas itu kan adalah dari Allah. Nah, sedangkan yang dihakimi itu adalah jiwa. Apakah seperti itu sudah tepat atau ada satu pendapat lain menurut Pak Yus? Kalau Tuhan Yesus bilang begini, janganlah takut kepada iblis yang hanya bisa menyakiti tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan roh dan jiwa. Jadi yang disiksa roh dan jiwanya. Mungkin ketika dia disiksa di neraka tidak dalam bentuk tubuh, saya juga nggak tahu. Mungkin bentuk lain ya, saya nggak tahu dimensinya seperti apa. Atau juga dalam bentuk tubuh bisa saja. Kenapa? Karena dibangkitkan Pak. Dibangkitkan. Kalau kita kan tubuh kemuliaan. Kalau mereka tubuh apa ya? Kebinasaan mungkin ya. Kalau kita tubuh kemuliaan yang benar-benar wah murni. Nah, kalau mereka dibangkitkan dengan tubuhnya, ya mungkin tubuh kebinasaan. Ya, saya juga nggak tahu karena dimensinya ini nanti surga neraka itu tidak seperti kita sekarang. Pasti beda. Mungkin tanpa tubuh saya juga nggak tahu. Ya. Pak, saya pernah mendengar satu khotbah seorang hamba Tuhan bilang gini, kalau di neraka berupa roh tidak akan merasakan apapun, tapi dibilang seperti kita juga dirubah tubuhnya, ya mungkin tidak kemuliaan, tapi dia hidup bisa selamanya. Tapi nanti waktu disiksa di neraka itu mati merasakan sakit, mati hidup, hidup lagi, mati hidup lagi disiksa. Nanti saya utus untuk survei. Lepas dari GBP. Karena itu masih samar-samar. Ya karena kalau menurut saya logikanya bahwa kalau masih roh nggak mungkin bisa merasakan. Tapi kita nggak tahu roh itu tersakiti seperti apa. Ya karena ada banyak catatan di Alkitab tentang neraka itu beda-beda.
ada yang disebut kegelapan yang sangat gelap, yang sangat tidak ada sama sekali terang. Ada juga tentang belatung ulat ya yang tidak bisa mati, ada juga api yang menyala-nyala. Nah itu tuh seperti apa sih? Saya juga nggak ngerti ya. Apakah dengan rasa gelap begitu jiwa dan rohnya tersiksa banget? Saya nggak ngerti itu. Karena dimensinya bukan seperti kita. Mungkin tubuh kebinasaan bisa jadi. Bisa jadi ada tubuh. Ya bisa jadi sih. Saya nggak bisa jawab tepat. Kita perlu survei. Si Hermon ya. Nah, ini pertanyaan, bukan pertanyaan, kau menegaskan, tetapi bisa dibantah. Iblis kan roh, kenapa dimasukin lautan api? Kalau nggak bisa dihukum kan, ya kan, dia nggak punya tubuh. Berarti roh juga bisa dibakar dengan api yang lain mungkin. Apa diberi tubuh juga? Tubuh Sepdi. Sepdi lagi. Yang paling kuat kan Sepdi jadinya. Belatungnya gimana? Nah itu, makanya kita tidak bisa menjawab wilayah yang memang tidak jelas. Maka itu paling tepat survei ya. Survei. Kita akan patungan lah Mon untuk hal itu. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya menggembirakan walaupun dalam banyak hal yang luar biasa mengerikan, tapi kita percaya ending hal yang terbaik buat kita. Bapak terima kasih buat pelajaran malam hari ini, begitu banyak yang kami harus serap pelajari. Semoga ini menjadi satu perbendaharaan iman kami, roh kami, sehingga kami siap, kami mau jadi mempelai. Ada harga, ada penyangkalan diri, ada salib yang harus kami pikul. Itu bukan beban yang membuat kami tidak mau lakukan. Kami mau belajar. Seburuk apapun kami mau berjuang bersama Roh Kudus. Sebagai seorang yang mempersiapkan kami menjadi mempelai. Kami mau, walaupun kami tidak sanggup mampukan kami. Arahkan kami, terus tegur kami. Pakai orang di sekitar kami, istri, suami, teman, saudara, pendeta atau siapapun untuk kami dibentuk, disiapkan. Kami mau rela hati untuk terus bertobat, berjaga-jaga karena kami mau menjadi yang terbaik. Kami mau berhasil sampai akhir. Terima kasih, berkati kami pertemukan Selasa depan dan pemahaman yang lebih baik. Kami siap untuk terus diisi sampai penuh. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati.